Kenapa mukanya kusut kayak gitu? Kesel banget aku. Tadi aku baru banget nginjek kotoran sapi. Baunya nempel, jorok, menjijikan. Oh, terus? Aku jadi kepikiran deh. Sebenarnya untuk apa sih ada kotoran sapi di dunia ini? Kesel tahu. Gunanya apaan coba? Bikin kotor aja. Oh, pertanyaannya bagus banget. Bagus apanya coba? Aku lagi kesel nih. Justru itu yang bikin wow. Kamu tahu nggak? Kotoran sapi yang kamu benci itu sebenarnya super berguna. Bisa diubah jadi energi, listrik, gas buat masak. Semuanya itu ya dari kotoran. Serius? Masa sih kotoran bisa jadi listrik? Serius banget. Makanya, yuk ikut aku sekarang. Aku mau ngajak kamu bareng Reza, Syifa, Yasmin, dan Zahwa buat berkunjung ke tempat pengolahan biogas. Kamu bakal lihat sendiri prosesnya. Dimana kotoran yang kamu benci itu diubah jadi sesuatu yang luar biasa. Itu namanya zona Siwawi. Zona dimana hal yang bikin jadi wow. Ayo gaskeun. Indonesia, negara dengan lebih dari 17 juta ekor sapi. Bayangin berapa banyak kotoran yang dihasilkan setiap harinya. Banyak banget. Tapi tunggu dulu, kotoran yang bikin Wowo kesel tadi itu ternyata punya potensi yang luar biasa kata Wowi. Kotoran jadi tenaga. Iya serius, nggak percaya. Salah satu tempat yang udah sukses ngolah kotoran sapi jadi biogas adalah peternakan sapi mandiri yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, Raiza, Syifa, Yasmin, dan Zahwa berangkat dari Polban ngabisin waktu setengah jam untuk wawancara langsung sama pihak pengelola di sana. Mohon maaf, nama Bapak siapa? Nama saya Uden Mulyadi, tapi biasa dipanggil nama bekennya Pak Uden, nama aslinya Mulyadi. Pak Uden, jadi Ya. Sebagai pemilik sapi mandiri kan? Iya. Mau tahu kapan tempat ini tuh mulai beroperasi? Untuk biogas atau apa pertanyaannya, untuk operasi di biogas atau di? Jadi sebelumnya tuh mengelola susu sapi. Ya, ya. Oh, itu tahun berapa mengelola susu sapi? Kalau mengolah susu sapi itu di tahun 2000. 2000. Mengolah menjadi sapi perah, tetapi di sebelum tahun 2000 pun kita sudah menjadi peternak sapi pedaging. Gitu. Oh, jadi sapi pedaging itu buat dipotong, dikonsumsi. 2000 tahun 2000 kita alih usaha dari peternak sapi pedaging ke sapi perah. Nah, tahun 2000 sapi perah. Di tahun 2008 baru mulai kita mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Jadi ini adalah turunan periode ketiga. Ya, gitu. Kita sudah 3 periode ya. Periode yang pertama tahun 2008 dengan materialnya, bahan bakunya hanya dengan plastik UV waktu itu. Plastik UV di tahun 2008 sampai tahun 2004 sampai 2008 pakai UV, 2008 sampai 2014 kita pakai fiber yang dari plastik itu, yang kayak tong yang lebih besar. Itu tuh buat apanya? Itu buat penampungan penyulingan kotoran gas menjadi biogas. Sama sebetulnya, cuman bahan materialnya yang beda. Bahan bakunya sama, pengolahannya sama, cuman bahan materialnya yang beda. Kalau dari UV paling kuat juga 2 tahun. Kalau kitanya apik ya nyimpennya, perawatannya itu kuat sampai 4 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau dari fiber itu dari plastik, di semacam ya cetak lah gitu. Dari fiber itu dari 2008 sampai 2000, kurang lebih 2015, berarti kita kuatnya 6 tahun. 2014 berarti kita operasikan lagi, sekarang pakai beton, pakai coran. Lebih kuat yang mudah-mudahan bisa kuat 10 tahun sampai 20 tahun. Kan sebelumnya tuh dari sapi perah ya, sebelum biogas tuh. Kenapa mau mendirikan biogas ini, Pak? Ya, memanfaatkan limbah supaya memanfaatkan limbah supaya tidak mencemari lingkungan juga, karena
bisa menekan pengeluaran ekonomi di keluarga. Kita biasanya misalkan seminggu sekali kita beli tabung gas LPG, ya sekarang setelah punya biogas kita jarang ada sih memakai gas LPG. Kalau misalkan ada acara hajatan atau banyak keluarga, kita dibantu dengan gas LPG. Tapi sekarang kebanyakan yang pakai keluarga biasa mah pakai gas biogas saja. Jadi biogas ini teh hanya untuk konsumsi pribadi. Ya, kalau biogas ini tidak bisa diperjualbelikan dengan tabung gitu ya, tidak. Di komersilkannya ya di pembuatannya. Modal besarnya itu satu kali pembuatan reaktornya itu, setelah jadi ya kita aman gitu, selama tidak ada kebocoran bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Misalkan bisa jadi 2 kompor, tapi tetap jangan terlalu jauh gitu. Misalkan dari keluarga bapak ke keluarga sana di paralel, pakai paralel itu bisa. Pakai paralon intinya. Bisa dilihat. Sebelum ada biogas kan itu tuh bahan bakunya tuh dari Kotoran. kotoran sapi. Nah, kotoran sapinya tuh diolahnya tuh gimana, Pak? Atau dibuang atau Kotoran sapi sebetulnya sekarang juga sudah menjadi biogas, tetap limbahnya ada. Ada kotorannya, kan yang diambil itu yang jadi api itu bukan kotorannya, tapi gasnya, amoniaknya ya, yang baunya itu jadi gas. Nah, kotorannya kemana? Tetap kotorannya ada keluar, kita dimanfaatkan, dijadikan kompos atau disiramkan, dialurkan ke kebun rumput. Jadi tidak mencemari orang lain, tidak mencemari lingkungan orang lain gitu. jadi pupuk? Jadi pupuk, iya. Bahkan kalau biogas itu pupuknya 100% organik, tinggal dikeringkan saja sudah jadi organik, karena sudah tidak ada gasnya, sudah tidak ada racunnya. Ya. Racunnya sudah jadi dibakar gitu. Limbah kotoran sapi gitu ya, itu tuh mau benar-benar sampai zero, sampai habis gitu, sampai nol gitu, atau gimana? Limbahnya, Iya. ya kalau limbahnya karena kita kebun rumputnya luas, ya nggak menyebar kemana-mana. Gitu kan, ada misalkan gini, kekuatan kompos ya, kita berbicara kompos sekarang, bukan bicara biogas. Limbah, berbicara limbah namanya kompos atau kotoran, itu tentu ada toleransi waktu yang habis gitu. Kecuali kalau misalkan ditumpuk satu lubang ya nggak habis habis. Tapi kalau disiramkan ditumpukkan ke kebun, itu ada waktunya, misalkan 3 bulan juga udah habis, kan diserap oleh akar. Nanti kelihatan lagi tanahnya. Jadi kita nyiramnya juga nggak tiap hari. Misalkan rumput yang di sebelah sana udah disabit, udah bersih, kita siram. Ya. Ya kalau kendalanya ya kita harus punya modal besar, punya uang besar. Kalau kita dibandingkan dengan gas LPG, kita beli kompor paling berapa? Beli gas LPG ukuran 3 kilo berapa? Udah habis beli lagi kan begitu. Nah kalau biogas itu kurang lebih kita punya uang paling sedikit 20 juta baru bisa. Gitu. Ya lumayan, makanya terus juga kita harus punya halaman di kandang kita. Kandang kita itu harus punya halaman luas, nanti bisa dilihat ya. Kalau misalkan halamannya sempit susah bikin reaktornya itu gitu. Nah, terus karena tadi juga kan biayanya lumayan. Untuk menjaga keberlanjutan itu gimana? Ya untuk menjaga keberlanjutannya, kalau ini kan beton dicor ya, nanti bisa dilihat misalkan si kompornya apinya keluarnya kecil, berarti ada yang bocor. Kita diperiksa, oh ini ada keluar, paling kita ditambah, disulam seperti itu untuk menjaga keberlanjutan. Dirawat ya, karena kalau bikin biogas itu kan ada tempat masuknya kotoran. Disitulah di reaktor itu si kotoran sapi dia mengolahnya sendiri, akan mengeluarkan gas, disalurkan melalui intalasi paralon, itu gasnya. Nah nanti ada lagi keluar, masuk keluar, ada yang masuk berarti ada yang keluar. Ibarat badan kita mulut masuk menarik terus, tapi harus ada yang keluar. Kalau nggak keluar ya kita sakit, seperti itu. Jadi ada dua lubang untuk masuk, untuk keluar gitu. Terus juga ada untuk penyulingan di dalamnya, seperti itu. Penyulingan itu pemisahan antara kotoran sapi dan amoniak. Penyulingan itu ibarat kita tahu kalau mengenal minyak kayu putih, minyak sirih itu kan disuling ya. Kalau limbahnya terbuang, tapi kalau airnya terpisah. Minyaknya itu terpisah caranya gitu. Kalau bapak kan dulu pernah praktek di agen hayat itu tanaman sayuran.
dari daun-daunan. Nah, seperti itulah penyulingan, kotorannya keluar, tapi air yang disuling itu keluarnya beda. Ini juga sama seperti itu. Yang penting ada lubang untuk pemasukan, ada lubang untuk pengeluaran, ada lubang untuk penyulingan tidak pengeluaran. Nah, satu adalah lubang untuk memasukkan kotoran. Kedua, di sana ada tampungan. Nah, setelah ada tampungan, barulah bikin lagi lubang yang dua. Yang pertama lubang untuk menampung biogas, lubang yang keduanya bikin lubang untuk pembuangan kotorannya, limbahnya, seperti itu. Jadi membuat biogas itu bukan berarti limbahnya mati. Gitu. Kalau mati nggak keluar ya paling cuma 1 bulan 2 bulan juga nggak jalan. Reaktornya penuh ya kemana gitu, seperti itu. Pengen tahu nih kenapa dinamanya ini sapi mandiri? Itu sapi mandiri karena banyak perusahaan peternakan yang tidak memakai sapi. Karena kehidupan saya untuk ekonomi saya ya dari sapi. Kenapa nggak mengambil sapinya saja? Kalau kemandirian ya kemandirian saya sendiri. Saya maju bukan karena dibantu, tapi saya maju karena dimandiri. Keren Pak. Karena selain peternakan ada juga olahannya. Tadi Iya, dari hulu ke hilir ada susu pasteurisasi, ada susu segar, ada yang ada daerah. Ini dikelola oleh keluarga. Iya, saya manajemennya, dibantu oleh istri sebagai bendaharanya, dibantu oleh anak sebagai mitra sana. Gedung Sabilulungan di Sorea, kantor susu ke Batu Jajar sebagai mitra. Jadi anak saya sebagai mitra saya, bukan membantu tapi sebagai mitra. Dia ngirim susu, ngirim jahat itu ada ongkosnya, dan dia juga punya peternakannya, sama kita mengelola. keren Pak. Lanjutan terus. Iya, berkelanjutan. Makanya kita menggali potensi kekurangan yang ada supaya anak-anak kita ikut bisa gitu. Kalau memelihara sapi seperti masyarakat kebanyakan anak muda sekarang dia nggak akan ikut. Ya, nah, cara nyabitnya seperti apa, nanti merahnya pun bisa pakai mesin, nah nyabitnya pun bisa pakai mesin. Apa bisa nyabit pakai mesin, bukan pakai arit manual, itu mesinnya ada. Gitu, anak-anak sekarang pasti mau karena nggak kotor. Di kandang juga pakai mesin nyopernya, nggak potong-potong kayak cacah gitu. Pasti anak-anak mau ringan, nggak pakai tenaga tapi pakai pikiran. Gitu. Iya. Kita boleh Observasi ke tempatnya. Observasi ke tempat biogas. Ya boleh, kalau sudah beres pertanyaan kita lihat sekarang kompornya. Setelah lihat kompornya kita lihat pengolahannya dan lihat tempat pengolahannya juga. Gitu. Oke. Pertanyaannya cukup. Selain melakukan wawancara, Raiza, Syifa, Yasmin, dan Zahwa berkesempatan langsung untuk melihat proses pembuatan biogasnya. Kami dari kelompok 3 pada saat kali ini sudah berada di kandang sapi mandiri. Bisa teman-teman lihat di sini ada banyak sekali sapi yang kebanyakan dari sapinya ini merupakan sapi perah. Nah, di sini itu nanti kotorannya akan diolah menjadi biogas. Gimana ya cara mengolahnya? Gimana ya? Aku juga nggak tahu nih. Yuk langsung aja kita lihat gimana Cara pengolahannya. Langsung mengolah menjadi biogas. Jadi kotoran yang hari ini tidak akan menjadi gas lagi, tapi besok kotoran ini akan menjadi biogas. Nah, kalau ini nih yang pembuatan yang air tanpa kotoran seperti ini, ada lubang 2 dalam hitungan cara pembuatan biogas itu ada takarannya sebetulnya teh. Ya, takarannya itu bandingannya kotoran sapinya 10 liter
airnya 10 liter takarannya. Oh, jadi Oh, 1:1. 1:1. Jadi jangan seperti lumpur lah. Kalau kebanyakan air, ya gasnya akan kurang. Nanti ada merah-merah bersih seperti LPG, ada suka yang kuning, itu kurang gitu. Nah, baiknya seperti lumpur aja kental gitu. Tapi kenapa Bapak nggak dikocek? Bapak sudah diperkirakan yang penting kotoran, banyak kotoran daripada airnya. Mengapa tadi ada lubang di bawah itu ada 2 paralon, yang satu masuk ke reaktor biogas, yang satu untuk pembuangan biasa. Ini sapi kan harus bersih. Ya nanti kalau mau diperah itu dibersihkan kotoran-kotorannya itu nggak masuk ke reaktor, tapi masuk langsung ke pembuangan. Ke lubang yang lain. Lubang yang lain gitu. Kalau dulu mah memang yang pertama waktu tahun 2004 atau 2008 itu dipikul. Bapak juga tetap aja ikuti aturan 1:1 gitu. Misalkan bawa kotoran sapinya 20 liter, kita bawa airnya juga 20 liter gitu. Ada tabungan yang bak kayak tadi. Sebetulnya Bapak mah nggak bikin bak yang kayak tadi juga udah nggak apa-apa sebetulnya gitu. Cuman itu kan proyek namanya harus ada tetap pertanggungjawaban gitu. Kalau itu mah kalau Bapak mah sebagai penerima manfaat saja. Bapak kalau misalnya reaktornya itu Bapak bikin ke orang gitu. Iya, Bapak bikin ke orang, nggak ada PT gitu, nggak ada PT. Tapi kalau misalkan kita punya modal, ya punya uang, ya bisa gitu. Tapi kan ini mah proyek ada pertanggungjawaban, bantuan dari lingkungan hidup. Kebanyakan orang tuh gini, daripada kita mengeluarkan uang 20 juta atau sampai 30 juta, ini 30 juta biayanya. Daripada ngeluarin uang 30 juta, mendingan beli gas LPG yang tiap hari nggak terlalu sebesar itu gitu sebetulnya. Makanya kalau kita ingin buat biogas, satu peternakannya harus sapi perah, itu modalnya. Misalkan saya mau beli kotorannya, itu kan lebih mahal dan lebih jijik lagi gitu ya. Misalkan Langsung ke tempat kotorannya. lain mau beli, misalkan saya di Cimahi tapi beda wilayah, mau bikin biogas tapi kotorannya beli dari Bapak itu kan lebih mahal. Kira-kira Dan lebih rumit. berapa? Ya? Berapa kira-kira? Ya perkiraannya lebih mahal lah istilahnya, lebih rumit lah istilahnya lah, lebih jijik gitu, lebih baik daripada beli kotoran sapi untuk biogas, ya lebih baik beli LPG itu hitungannya gitu. Kalau sekarang kan dunianya ya dunia cepat, nggak seperti dulu gitu. Satu harus punya tempat untuk pembuatan reaktor. Tidak semua peternak sapi bisa menerima manfaat seperti ini karena tidak punya tempat. Ya, nah ini adalah kompor gas LPG, itu tabungnya ada. Kalau ini kompor biogas, hampir sama mereknya. Saya nggak bilang merek ya, Iya. karena saya nggak jualan kompor. Iya. Mereknya hampir sama. Nah, kalau ini dinyalakan pasti akan seperti ini, otomatis nyala ya. Tapi kalau ini kan manual gasnya. Nah, kita dipancing aja pakai ini seperti kompor dulu lah gitu ya, seperti minyak tanah. Nah, ini kalau dibuka ya akan keluar suaranya. Kalau nggak percaya nanti bakal keluar baunya. Tuh, coba diisep keluar baunya. So, tapi sedikit aja, nanti oke. Ya ada. Oh ya. Iya, kalau yang jarang ada bau. Bau apa? Bau kotoran. Sapi ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat, ini bahkan bisa meluber apinya kalau dikencengkan. Bisa lebih dari panci ini. Tuh. Waduh, gitu banget ya. Ya, nah ini aturannya di sini. Kalau ini jarum ini bisa sampai ke titik 16, berarti lebih kencang. Di instalasi paralon ini gasnya lebih penuh, tapi tidak akan meledak. Nah, misalkan karena sering dipakai, tadi di sini di nomor 6 ya. Iya. Nah, ini kan udah turun, bisa sampai ke turun nomor 5 atau nomor ini. Kalau di reaktor di kandang sapi, kotorannya akan dimasukkan, gasnya akan berkurang karena di sini dipakai. Gitu. Jadi ini satu tanda lah istilahnya. Seperti ini. Tapi kalau nggak percaya ini panas enggak, pegang aja. Biru. Mau ada yang tanyakan sambil nyala, enggak? Kayak itu kan. Ya itu kan ini aturan termometer. Oh. Kalau panahnya tambah ke sini, berarti gasnya tambah banyak, biogasnya. Banyak yang di Karawang ya gitu gasnya. Iya, jadi si gas itu di sini. Di Karawangnya. Gasnya. Gitu.
Kalau nggak sering dipakai, dimasukin aja terus kotoran sapi, nanti bisa sampai ke sini. Apinya bisa meluber lebih besar apinya. Tapi kalau ini reaktornya jadinya turun, berarti sering dipakai akan lebih kecil. Tapi kalau misalnya gede nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Cuman kan sayang gitu, karena saya kemana-mana gitu lah istilahnya. Tapi kan biasanya tuh kayak gitu tuh ada trial and error teh. Ya jadi ada kadang apa sih namanya teh? Nyobain dulu. Ya nyobain dulu gitu. Pernah ada kendala gak? Pas awal-awal pemasakan. Kalau pas awal pemasakan kan kita uji coba dulu ya. Iya. Kalau begini, kalau bapak ini sebagai penerima manfaat, Iya. gitu. Penerima manfaat kalau bapak mah. Oh, jadi ada yang masakin kan? Iya, ada yang masangin. Jadi kita tinggal nerima hasilnya saja. Tetapi ini pun prosesnya 1 bulan karena kita membuat reaktor itu ada gas pasuk istilahnya, gas angin yang di dalam itu tidak akan menjadi api, tapi kita harus dibuang. Misalkan jadi udah naik, kita coba seperti tadi, nggak nyala, berarti itu gasnya gas pasuk angin biasa, buang aja. Ya. Keren ya. Tapi ini panasnya kayak kompor biasa ya, Mas? Ya coba aja. Saya kalau masak gitu. Iya sama. Air sama sebetulnya gitu. Makanya ini sangat bermanfaat sekali, bisa membantu ekonomi, pendapatan kita, pengeluaran kita. Kita misalkan 1 minggu beli tabung LPG, ya sekarang dia sudah 1 bulan kita nggak pernah beli, yang ada juga. Cukup. Ya. Terima kasih Bapak ya atas ilmunya, banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari sini. Dan semoga Sapi Mandiri itu kedepannya bisa ya, banyak manfaatnya buat Bapak dan juga keluarga Bapak. Atas nama Bapak dari Sapi Mandiri juga ucapan terima kasih banyak kepada mahasiswa yang sudah bisa hadir di hari ini acara observasi dari Teknik Polpan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, bisa bermanfaat untuk bekal kuliah di Polban, juga bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.